Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum, ta'lim, tadhakkur wa tazkir, wal naf'a wal intifa', والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para santri Baitul Quran yang pastinya berbahagia dan tetap semangat di mana saja antum berada. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam kajian kita, yaitu kajian Nahwu Sharaf dalam pembahasan kitab Al-Muntaha, yang mana insyaallah kita telah karena rahmatnya Allah kita telah sampai kepada pembahasan pengaruh adat dan jenis, pengaruh jenis dan adat kepada fi'il, yang mana masih dalam koridor konsepsi dasar yang berkaitan dengan fi'il. Nah, kemarin kita udah bahas sedikit bagaimana kan ada dua aturan dalam pengaruh jenis dan adat yang berkaitan kepada fi'il. Ada dua aturan dalam pengaruh jenis dan adat pada fi'il. Nah, yang aturan yang pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu aturan jika fi'ilnya itu terletak sebelum isim. Jadi fi'il dulu baru isim, atau isimnya terletak sudah fi'il. Jadi isim dulu baru fi'il dulu baru isim. Isim ada setelah fi'il. Itu yang kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Alhamdulillah, insyaallah pada ngerti semua. Lihat dari tugasnya juga bagus-bagus. Walau ada sedikit yang bahasanya ngikut dengan temannya, mudah-mudahan tidak nyontek, tapi justru dia menangkap dengan sama persis dengan temannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kita hari ini akan membahas aturan yang kedua, yaitu bagaimana jika fi'ilnya itu ada setelah isimnya. Jadi isim dulu baru fi'il. Kalau kemarin kan fi'il dulu baru isim. Kemarin kalau fi'il dulu baru isim, maka yang berpengaruh kepada fi'ilnya adalah jenisnya saja. Dia muzakkar apa muannas. Tapi kalau adatnya tidak berpengaruh sama sekali. Adatnya tidak berpengaruh sama sekali. Baik dia mufrad, tunggal, ataupun dia musanna, berbilang dua atau berjumlah dua, ataupun dia jamak berjumlah tiga. Dia tidak berpengaruh sama sekali. Yang berpengaruh hanya masalah dia laki-laki atau perempuan, muzakkar atau muannas saja. Itu berpengaruh kepada fi'il. Nah, kalau sekarang aturan yang kedua, saya ingatkan lagi, bila masih ada yang bingung soal aturan yang pertama, silahkan cek video sebelumnya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, untuk aturan yang kedua, yang mana aturan kedua itu adalah bagaimana jika fi'ilnya datang setelah isim. Jadi isim terlebih dahulu baru fi'il. Aturan yang kedua yaitu ketika gambarannya fi'il datang setelah isim. Jadi isim dulu baru fi'il. Ada isimnya sebelum fi'il. Ada fi'il setelah isim. Jadi isim dulu baru fi'il. Baik itu isim dhamir maupun isim dhahir. Yani isim dhamir yang sudah kita hafalkan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna. Itu isim dhamir. Ada pun isim dhahir ya isim yang ada. Dia dhahir seperti saya. Al-ustadu itu isim dhahir, akan ada setelah fi'il atau kursi itu segala macam. Itu isim dhahir. Lain daripada isim dhamir adalah isim dhahir. Kalau isim dhamir huwa huma hum, hiya huma hunna, maka selain daripada itu, daripada isim, namanya isim dhahir. Oke. Bagaimana posisinya ketika fi'il itu ada sebelum bagaimana pengaruhnya jika isim itu ada setelah fi'il atau fi'il itu ada sebelum isim. Fi'il duluan baru isim. Bagaimana pengaruhnya? Nah, kalau dalam hal ini pengaruhnya
yang mempengaruhi fiil ketika begini bukan hanya jenisnya saja. Kalau kemarin kan kalau fiil ada setelah isim, fiil ada sebelum isim, fiil dulu baru isim, maka yang berpengaruh hanya jenis saja, adat bilangannya tidak. Hanya mudzakkar dan muannasnya saja yang berpengaruh. Nah, kalau ini kalau ini bukan sebaliknya, plus maksudnya, tambah sekaligus. Kalau dalam hal ini ketika fiil ada setelah isim duluan baru fiil, ya, ingat aturan yang kedua. Isim duluan baru fiil, maka yang berpengaruh kepada fiil tersebut adalah kedua-duanya. Apa maksudnya kedua-duanya? Yang berpengaruh adalah jenis, baik dia mudzakkar atau muannas. Kalau mudzakkar harus ada tanda mudzakkarnya, kalau muannas harus ada tanda muannasnya. Nah, juga adatnya berpengaruh kepada fiilnya ketika dalam posisi seperti ini. Baik dia bilangan 1 yaitu mufrad, baik dia bilangan 2 yaitu musanna, ada 2 jumlahnya, ataupun dia bilangan jamak atau plural 3 atau lebih, maka dia berpengaruh kepada fiilnya juga. Ada mesti tanda dia menunjukkan dia 1 orang, menunjukkan dia 2 orang atau 1 benda, 2 benda atau 3 benda dan lebih. Mufrad, musanna dan muzakkar. Jadi dua-duanya berpengaruh antara adat, bilangan, jumlah bilangan dan juga jenis mudzakkar muannas itu berpengaruh kepada fiil ketika posisi seperti ini, yaitu ketika posisi isim duluan baru fiil. Isim duluan baru fiil. Gitu ya. Isim duluan baru fiil. Kemana fiil ada sebelum isim. Itu pengaruhnya. Saya beri contoh, misalkan, tapi saya contohkan dengan saya bacakan ya. Contohnya misalkan, yang contoh yang disajikan berikut ini adalah berupa isim domir, isimnya. Tadi kan isim ada sebelum fiil, jadi fiil ada setelah isim ada sebelum fiil, isim dulu baru fiil. Ya. Yang mana isimnya? Contoh yang akan saya bacakan ini isim domir. Nih saya contohkan. Contohnya anta katabta risalataka. Anta katabta risalataka. Anta engkau katabta telah menulis risalataka, pesan kamu atau surat kamu. Ya. Anta engkau itu isim. Anta itu isim dhamir kan. Habis anta ada katabta. Katabta itu dari kataba, artinya telah menulis. Itu apa namanya? Fiil. Jadi ada isim baru fiil. Fiil setelah isim. Anta katabta risalatak. Kita bisa lihat di sini. Anta katabta. Katabta itu terpengaruh daripada anta, daripada isimnya. Anta itu mudzakkar dan juga anta isim dhamir karena engkau laki-laki. Kalau perempuannya anti, ya. Maka anta itu mudzakkar. Lalu bilangannya berapa? 1. Anta engkau 1 orang. Ngomongin 1 orang. Maka berpengaruh kepada fiilnya menjadi katabta. Mana tandanya? Tandanya adalah ta itu. Katabta aslinya kan kataba, ya. Tapi menjadi katabta yang mana taknya itu, ya, taknya itu menjadi tanda daripada isim tersebut, ya. Contoh-contoh di atas, contoh yang tadi anta katabta risalatak, engkau telah menulis pesan kamu atau surat kamu. Contoh itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Dengarkan. Kata kataba, ya, sebelum katabta kan kataba dulu ya. Adalah fiil, berada di depan isim. Oleh karena itu jenis isimnya di mudzakkar atau muannas sekaligus adatnya, bilangannya berpengaruh terhadap fiil. Hal itu bermakna jenis anta berpengaruh terhadap kataba. Tadinya kan kataba jadi katabta. Karena kata anta jenisnya mudzakkar dan berjumlah 1, dia mudzakkar dan berjumlah 1, engkau. Maka pengaruhnya diwujudkan pada huruf ta yang difathahkan. Nah, ketika dia mudzakkar dan berjumlah 1, maka pengaruhnya diwujudkan dalam hal apa? Ta.
yang dipatahkan di akhir daripada fi'il tersebut menjadi katabta. Aslinya kan kataba, tapi karena ada isim sebelumnya anta, maka fi'il setelahnya terpengaruh oleh anta yang mana dia muzakkar jenisnya dan juga jumlah adatnya adalah satu mufrad, ya. Maka berpengaruhnya adalah adanya ta yang dipatahkan di akhir fi'il. Anta katabta, anta katabta. Ingat ya, anta katabta. Itu. Nah, kalau kalian semua sudah menghafal wazan-wazan untuk dhamir muttasil, posisi nominatif pada bab sebelumnya sudah kita bahas, ya. Maka Anda akan begitu mudah menerapkan ketentuan ini, ya. Itu adalah contoh untuk isim dhamir. Saya kasih contoh yang lain tuh tadi kalau anta, ya, anta katabta risalatak. Kalau antuma yang artinya engkau berdua jadi engkau tapi jumlahnya ada dua. Qad antuma katabtuma risalatakuma. Katabtuma. Kalau tadi anta katabta, kalau antuma katabtuma. Dia jenisnya laki-laki, berpengaruh dan jumlahnya dua menjadi katabtuma. Katabtuma. Kataba menjadi katabtuma karena jumlahnya orangnya dua dan jenisnya laki-laki. Terus antum katabtum risalatakum. Kalian semua telah menulis pesan kalian atau surat kalian. Antum kalian semua berpengaruh kepada katabtum. Kataba menjadi tum. Kalau antuma menjadi katabtuma. Kalau anta menjadi katabtah. Itu karena jumlah bilangannya berbeda antara anta, antuma dan antum. Anta 1, antuma 2, antum 3 dan lebih banyak. Gitu. Kalau mudzakarnya tidak berubah. Tuh, dia berpengaruh sangat jelas. Dan anti katabti. Nah, ini muannas. Anti katabti, engkau perempuan, ya. Jadi engkau tapi kepada perempuan, maka disebutnya anti. Katabti telah menulis. Katabti. Nah, dari mana manifestasinya? Dari mana diwujudkan tanda dia muannasnya? Dari ti-nya. Ti yang ada di akhir kataba menjadi katabti. Dan dia jumlahnya 1. Jadi katabti. Dan seterusnya. Itu nanti insya Allah saya potongkan daripada contoh-contoh seluruhan dhamir yang ada. Itu contoh untuk dhamir, ya. Itu untuk contoh untuk dhamir. Adapun contoh untuk fiil yang didahului isim non dhamir, maka perhatikan 6 kasus berikut. Bukan non dhamir, maksudnya selain dhamir atau disebutnya dhahir, bukan dhamir. Ya. Contohnya sebagian. Kalau tadi kan dhamir, huwa huma hum ya huma anta antuma antum tuh dhamir. Yang selain dhamir, yang selain isim itu, pokoknya isim selain itu. Apa contohnya? Zaidun kataba risalatahu. Zaidun, Zaid, si Zaid, kataba risalatahu, telah menulis pesannya. Zaidani kataba risalatahuma. 2 Zaid telah menulis suratnya. Zaiduna katabu risalatahum. Para Z-nya ada banyak. Kalau tadi Zaidani ada 2 Z, kalau ini para Z-nya ada banyak. Mereka semua telah menulis surat mereka. Fatimah ini perempuan, qad katabat risalataha, telah menulis suratnya. Itu. Ya. Dari mana bisa kita tahu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sama seperti kemarin, si Zaidun kataba risalatahu. Z ada isim, istilahnya fi'il. Zaidun kataba, Z telah menulis. Nah, dia itu yang berpengaruh adalah mudzakkar, muannasnya, lalu adatnya, mufrad, musanna ataupun jamak. Kita perhatiin. Z kataba. Z itu mudzakkar apa muannas tulisnya? Pastinya mudzakkar karena dia laki-laki. Lalu berapa jumlahnya? 1 orang. Maka berpengaruh di katabanya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya seperti kemarin. Untuk mudzakkar dan muannasnya untuk mudzakkar pengaruh alamat dia itu mudzakkar tidak adanya tak taknis seperti pembahasan kemarin. Kataba tidak ada tak taknis, bukan katabat. Jadi kataba dan jumlahnya 1, maka kalau jumlahnya 1 tidak ada tambahan apa-apa lagi. Tetap Zaidun kataba. Itu tandanya sama seperti yang lain. Nah, kalau contohnya perempuan yang ada tak taknisnya. Fatimatu katabat risalataha. Si Fatimah telah menulis risalahnya.
Fatimah itu muannas karena dia perempuan, lalu jumlahnya 1, mufrad. Ya. Lalu setelahnya ada fiil, berpengaruh apa? Katabat, dia berpengaruh dalam segi jumlah dan juga dalam segi jenisnya. Karena muannas, maka tandanya adalah adanya taknis, tak yang disukunkan setelah fiilnya. Apa ya? Katabat. Tadinya kan katabah, menjadi katabat. Itu menjadi alamat dia muannas. Lalu kalau jumlahnya 1, karena jumlahnya 1 tidak ada pengaruh yang berbentuk wujud. Membubuhkan suatu tambahan kepada fi'il tersebut. Itu justru menjadi alamatnya. Alamat kalau dia itu jumlahnya 1. Itu. Lalu contohnya kalau yang jumlahnya tidak 1 bagaimana? Nih, Zaidani misalkan yang cowok lagi. Zaidani kataba. Zaidani laki-laki kataba. Tidak ada tak tanisnya. Ya. Terus berapa jumlahnya? Ada 2 orang. Zaidani, 2 Z. Maka yang menjadi alamatnya adalah alif setelah menjadi alamat jumlahnya itu adalah alif setelah katabanya. Kataba, bukan kataba lagi tapi kataba. Nah ini semua nanti juga akan saya fotokan yang berupa isim non domir alias isim zahir. Contoh daripada itu. Nah, namun dari segi bentuk tampilan fiil ada perbedaan antara fiil madhi dengan fiil mudhari'. Maka dari itu masalah ini perlu dijelaskan juga. Bagaimana tampilan mudzakkar muannats dan mufrad misalnya jamak alias adat dan jenis pada fi'il mudhari secara simpel pengaruh mudzakkar muannats dan mufrad misalnya pada penampilan fi'il mudhari juga disajikan dalam contoh-contoh berikut. Musannif ke pengarang menjelaskannya dengan contoh lagi-lagi contoh dengan lagi contoh. Apa contohnya? Contohnya fi'il mudhari ya. Kalau yang tadi sebelumnya adalah fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari. Contohnya yang isim dhamir. Anta taktubu risalataka. Anta taktubu. Kataba fi'il mudhari'nya yaktubu. Ya. Untuk anta menjadi taktubu. Anta engkau telah menulis engkau sedang menulis suratmu. Antuma taktubani risalatakuma. Engkau berdua telah menulis sedang menulis surat kalian berdua. Antum taktubuna risalatakum. Kalian semua sedang menulis pesan kalian atau surat kalian. Antuma taktubani risalatakum. Kalian berdua sedang menulis pesan kalian. Antunna taktubna. Kalian semua wahai perempuan, taktubna telah menulis sedang menulis pesan kalian dan begitu seterusnya akan saya fotokan di grup insyaallah. Nah, itu adalah contoh isim dhamir. Adapun untuk fiil yang didahului isim non dhamir alias isimnya itu bukan dhamir, zahir. Karena dhamir yang akan saya fotokan. Kalau sekarang zahir bukan dhamir. Seperti Z tadi kan bukan dhamir, tapi di fiil mudhari ya sekarang. Maka perhatikan 6 kasus berikut. Contohnya Zaidun yaktubu risalatahu. Z yaktubu risalatahu. Zaidani yaktubani risalatahuma. 2 Z sedang menulis surat mereka. Zaiduna Z yang banyak itu yaktubuna sedang menulis risalatahum surat mereka. Dan yang terakhir Fatimah tu taktubu risalataha. Fatimah sedang menulis pesan-pesannya. Nah, Anda bisa memahami atau kalian semua bisa memahami dan bahwa praktek pada ketentuan dalam pembahasan ini akan mudah dipahami jika penguasaan dhamir pada pembahasan sebelumnya mencapai maksimal. Maka sebelum ini sebenarnya untuk memahami ini secara baik harus memahami konsep dhamir secara maksimal terlebih dahulu yang mana sudah kita pelajari sebelumnya. Silahkan diulang-ulang lagi konsep dhamirnya supaya lebih paham akan pembahasan kali ini ya. Untuk bentuk-bentuk mudhari yang disajikan pada kasus ini, maka jalan pintasnya adalah silahkan Anda menghafal. Kalau untuk mudhari'nya seperti itu. Jadi perlunya adanya hafalan dalam pembahasan ini. Sebenarnya gampang. Kalau ente ngapal sudah nanti terprogram dalam otak ente ketika ente mengucapkan bentuk begini dan bentuk begini. Misalkan contohnya tadi
Ana aktubu, anta taktubu, antum huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna, dan seterusnya. Ente hafalin. Kalau ente hafalin, sudah terprogram. Ketika ente ngomong fiil yang sebelumnya ada isim huwa, maka nanti isimnya berbentuk yaktubu, yaktubu, atau yajlisu, atau yadribu, dan lain sebagainya. Kalau mau huma, dua orang, mereka berdua, ya, dua orang, maka kalau ente menghafal akan terprogram dalam otak ente ketika ngomong adalah huma yaktubani, huma yadribani, huma yajlisani, gitu. Jadi sebenarnya yang diperlukan dalam konsep ini adalah menghafal dan menghafal. Okay? Menghafal dan menghafal, gitu. Maka dari itu tugasnya untuk kali ini adalah kalian mencari berapa? 15. Kalian mencari 15. Kebanyakan 15, 10 saja. 10, ya. 10 fiil untuk 10 fiil madi dan 10 fiil mudhari, ya. Ingat-ingat, 10 fiil madi, 10 fiil mudhari yang harus berbeda dengan teman lain. Jadi perhatikan dulu yang sudah ngirim duluan, apakah dia sudah nulis apa belum? Apa dia sudah mengerjakan soal apa belum? Ya, tulis saja. Nah, enggak mau saya tulis. Soalnya tugasnya bukan nulis. Maka itu jangan banyak-banyak. Kasihan kalau banyak-banyak. 10, 5 ya, 10, 5 fi'il mudhari, 5 lagi fi'il madi. Tapi harus beda ya. Harus beda. Lima kedikitan. Betul sudah. Nggak apa-apa sama. Ente cari 10 fi'il. Ya, tugasnya ente cari 10 fi'il. Cari 10 fi'il. Yang mana dari 10 fi'il ini cari bentuk fi'il madinya, cari bentuk fi'il mudhari'nya. Cari bentuk fi'il madinya, cari bentuk fi'il mudhari'nya. Contohnya apa? Anda dapat fi'il doroba. Wah, ada fi'il doroba. Maka Anda harus dapat bagaimana bentuk fi'il madinya, bagaimana bentuk fi'il mudhari'nya. Madinya doroba. Mudhari'nya yadribu, doroba dan yadribu. Nah, ini Anda dapat madi dan mudhari'nya. Dari 10 fi'il ini, ente udah dapat madinya kayak apa, ente udah dapat mudhari'nya juga kayak apa. Ya, ente bisa cek di kamus, silahkan. Ente tambahkan isim sebelum fi'il tersebut menjadikan dia kalimat. Ya. Menjadikan dia kalimat. Kalau ingat-ingat, kalau dia fi'ilnya lazim, nggak apa-apa, nggak usah dikasih maf'ul atau nggak usah dikasih objek penderita. Fi'ilnya lazim, kita udah belajar. Kalau dia fi'ilnya muta'addi, butuh kepada maf'ul, butuh kepada objek penderita, harus dikasih objek penderita supaya kalimatnya sempurna bisa dipahami. Ingat-ingat, pokoknya bikin kalimat dari 10 fi'il madi tersebut. Caranya bagaimana? Dari 10 fi'il tersebut udah dapat madi dan mudhari'nya. Nanti di fi'il madi dan fi'il mudhari'nya taruh di situ isim dhamir yang mana secara lengkap. Huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antunna. Huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antunna. Gitu. Huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antunna. Ana nahnu semuanya. Pokoknya semuanya. Yang tercari fi'il tersebut 2 madi dan mudhari'nya 10 biji. Taruh di situ isimnya satu persatu. Satu persatu kayak tadi, Zaidun yaktubu, Zaidani yaktubani, Zaiduna yaktubuna. Tuh, harus semuanya. Dari 10 itu tambah 10 lagi. Maka jumlahnya ada 10 kali 10 100. Tapi ditulis doang. Kalau ente nggak mau nulis, ahsan, nggak apa-apa. Ente hafalkan, videokan, lalu kirim ke grup. Ente boleh pilih, mau ente tulis model kayak gitu ataupun ente videokan. Ingat-ingat tugasnya ya, ingat-ingat tugasnya.
seperti yang saya contohkan. Insyaallah kalau masih belum jelas dengan contohnya, saya fotokan kirim kepada grup. Akademi ini jangan lupa diselesaikan tugasnya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya kira kebanyakan 10, kasih 5 saja. Kasih 5. Alhamdulillah yang nonton sampai habis berarti dia dapat keringanan nih. 5, cari 5 fiil saja. 5 fiil, tapi harus ada bentuk fiil madinya, harus ada bentuk fiil mudhari'nya. Setelah dapat fiil madi, fiil mudhari'nya, taruh semua dhamir di situ, jadikan kalimat semuanya. 5 saja. Untung kalian kalau nonton sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.